Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Bali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Wah, yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah, hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu vokal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis, tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani. Kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat grup. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan kok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya. Jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Nah, yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami itu ikut marga Robiah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor.
Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat nopo Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masuhulun semua orang. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min afadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam gitu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dur, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dur, itu saya daftar wali. Angel juga sekarang yang peminatnya ada banyak. Nah zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dur. Karena buyut-buyut saya itu ya sepul sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus rokok boleh-boleh. Jadi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم. أما بعد. Selamat datang teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengkaji pengajian Gus Bah berkaitan dengan rezeki agar lancar amalan-amalannya, mindsetnya dan lain-lain. Oleh karena itu, siapkan posisi terbaik Anda dan marilah kita simak. Lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah palik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dur, memang ini kan paliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi wali songo agama sudah jalan. Penulis ke disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis tulis, agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pintar karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya
Saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan, itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di Adam, malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi ada, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk dokter wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali, dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat, bojo ngamuk, tonggo ora percaya. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan, memang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau, terus keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, lo kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorot, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan haqiqatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak, tak gredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir, fama qoma bihi ghairuk la tukim bihi nafsa. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok gue kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial, atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya, makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis, meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Nah, karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakhr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban
analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar itu. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu, wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang zintik, yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ka alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu udah penting cara Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung, memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dar. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahadi itu merusak Quran. Karena hadis ahadi saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambah minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubbas adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar, tapi pasti benar.
Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqa lamasakum fima nadabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasul Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, kata. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Jadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Makanya saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum, apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang nggak ahli ilmu. Orang nggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ila darus jadid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tanggihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanggihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tanggihul lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang ila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Kalau wala tangkihu berarti la tangkiha la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari semua alim. Iku khotib sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayatnya gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayyuhal auliya, para wali-wali, banatiku meng anak wedok sira
kabeh. Ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan para pas kiai ini ngantuk wala tangkifu lolos terus dapat sanad wala tangkifu. Oh, siapa setor yang enggak ditegur? Enggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya enggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkiful musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkiful lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit wala tungkifu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkifu maka kualitas maknanya itu bisa terjadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, mas ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jadi wong alime yo khotib sing goblok orang-orang. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Kedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib. Khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al jahilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, dia ke sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu kholiyadzihni tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa enggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal khot. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, mangdalladzi akhdobal jalila hatta al-jawilal yamin. Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah. Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 99% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kue rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, mung bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh. Mung bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunatan mutabak. Nah, itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya durian ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan.
Jadi cara bapak pokoknya aja kepaten obor ya. Kalau orang kuno mana nih aja kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Kila tabi'in karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbis sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan nggak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sab'ah, gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal situ ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah lah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, tapi diakui bena ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim, berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-laifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mengkhafif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusullah, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorotnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro, mesti dikira nakis yain. Nah, naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza hus. Nah, ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan, hus'an, huzuan. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Lu ini mahmus kok diganti. Wah. Nah, kamu udah tahu anehnya. Karena nggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang itu. Ah, sementing melayu semaan wis ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut
ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun di harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat, falam azal astaziduhu. Dan Nabi ini jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu luhut umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Ya enggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu. Bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggayanya kan gawe pola. Oh, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya Qiraatu Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'rabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba. Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai kitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing dadekno. He wong sing tok cerita. Semuanya Mahmus Hamzah, Mahmus Lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi dari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan kan itu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya enggak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini coba Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tar. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrif kan amana yuminu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara mana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatus saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara iman. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah tulisannya kedua yang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan. Ya sudah ini cerita aja gitu. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin enggak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Mak Tarom, itu mesti terseksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco saya ahli Gus enggak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim itu ngepek. Bersama taruh rasanya di kulon nate sholat hajat khusus protes Imam Asim. Tapi kesampaian, kalau nanti ngipi. Mereka yo jenengan pasti dia nuruti ilmu, nopo nuruti riwayat, tapi tak takoi. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Masar. Pertama ketemu saya itu protes itu. Sing gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu, percaya riwayat. Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni.
Karena dia tahu ata yukti itaan. Fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus iti apa iti? Imam Asim ngeper 2 kali. Dia tahu orang Quraisy pasti suka Hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya Hamzah. Daripada ring atau pengdindo. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wedi guru. Karena dia punya guru 2, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawati tuni, fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorok kelas tinggi. Meskipun sorok dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Mak Somali ketika ngarang sorok, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Mak Somali. Jadi 2 ahli sorok tuh Mak Somali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Mak Somali kemarin digojlok sama temannya kan. Fa'ala ya fulu fa'lan, contohnya Nasoro yang suruh Nasron. Barang fa'ala ya filu fa'lan, contohnya Dorfa ya dribu. Temen bar nulung kok mentung kan. Fa'ala ya fulu itu contohnya nulung, barang fa'ala ya filu kok wis intung. Jabe Mbak Maksum, dunya Kang. Kecepatan maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang kita berdai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah, jajar hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun. Pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, ditakikil hamzatan, jamiyun. Loh, cara wong nahwu ya seneng yang takikil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini 2 hamzah jajar, normalnya diidghamkan a jamiyah. Jika sebetulnya bisa kira asapah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tetap harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jadi kan baca 2 kali itu wedi guru, karena punya guru 2, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan. Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Jumlah muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sampai Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah. Terus akhirnya murid Radadi itu akhirnya ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh, tidak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Terus itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora entuk takono. Terus ora falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad dari Imam Syu'bah. Dari Hafiz, orang mau baca aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Orang pas baca aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai sebenarnya takut. Imam Syu'bah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam As-Susi ono sing nekat daripada nggak jauh takut. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh maksudnya? Iya gitu. Masyhur terus beliau menjawab
Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafs ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu nggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufuan. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorok sama Pak Tarom, haza ayahzau. Huzuan atau ngomong selonong jadi huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang isal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Bagaimana itu ada? Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan. Terus bahwa sa'ilun wada kamas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jauh. Is'al 02. Sal. Dua-duanya Imam Hasim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Hasim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bila. Sekarang teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al apa sal? Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Hasim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Korea dibaca wasalil Korea. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhi'ul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites nggak pantas. Madda ya mudu apa coba? Maddan wa maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa muda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa muda? Muda apa umdud?
Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur itu. Wa fuqaha tsumud wa munfisakan di kaunihi bimud madar fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham, mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yusakik, berhubung iltiqau sakinan, yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat, wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawi itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud berkorongan, karena Arab beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknanya beda. Padahal itu mau idgham be fakul itu sama. Lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang maui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo, agama sudah jalan. Penulis ke disertasi dokter enak, oh harusnya gini. Zaman rong nulis tulis, agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sebut. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu saya. Campuran ya kombinasi. Coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tonggo ora percaya. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo, ditagih, repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan, memang nggak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Terus keramat.
Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, lo kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes, itu juga terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorot, nahwu, iklal. Saya sampai sekarang masih belajar iklal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak, tak gredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsa. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak milik gue kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makamnya makam apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Nah, karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat? Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi? Kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam. Jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang zintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah.
Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu nggak perlu istighfar bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya. Karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting cara Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah tahu. Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu apa ya? Konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dur. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dur, tidak tahu saya. Ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dari jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubbas adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqala masakum fima madabuna terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ibn Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasul Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir katanya. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior, tapi junior. Terus kata Abdul bin Mas'ud, saya ini sadisu sittatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin katanya.
Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Jadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Ini Sidratil Muntaha Mustawa. Gak tahu krungu sih. Iku jero. Dawa-dawa rambutnya. Sidratil Muntaha. Masa kurang apik tulisannya, Rek?